Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Hai adik-adik senusantara yang cerdas dan luar biasa. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tuntas 3 muatan sekaligus, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan ilmu pengetahuan alam, dan muatan SBDP. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai agar kalian bisa memahami setiap materi yang disampaikan. Sekarang kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan kata kunci teks eksplanasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat 2 benda. Yang pertama adalah teh yang hangat, yang kedua adalah teh dingin. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan air jeruk itu terasa dingin? Bagaimana menjawabnya? Simak teks eksplanasi berikut ini. Silakan kalian baca buku K13 tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kedua pada halaman 11. Setelah selesai, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku tersebut. Bacalah kembali bacaan di atas dengan sesama. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Jadi judul bacaan di atas adalah perbedaan suhu dan panas. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Jadi pada paragraf tersebut terdapat 3 kata kunci yang dapat kita rumuskan. Paragraf pertama, kata kuncinya adalah panas dan dingin suatu benda. Paragraf yang kedua, kata kuncinya adalah besaran panas benda. Dan paragraf yang ketiga, perbedaan panas dan suhu. Pertanyaan yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Sekarang coba kalian praktekkan sama-sama. Tapi di sini Pak Hairul memberikan beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita buat dari teks eksplanasi di atas. Kata kunci paragraf pertama yaitu panas dan dingin suatu benda. Pertanyaan yang dapat kita buat, apakah indera peraba dapat mengukur derajat panas dan dingin suatu benda? Jawabannya, indera peraba tidak dapat mengukur derajat panas dan dingin suatu benda. Indera peraba seperti telapak tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda.
Kata kunci paragraf yang kedua tadi adalah besaran panas benda. Kita dapat membuat pertanyaan, besaran apa yang digunakan untuk mengukur tingkat panas dan dingin suatu benda? Jawabannya adalah besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat panas dan dingin suatu benda disebut suhu atau temperatur. Bagaimana dengan paragraf yang ketiga? Contoh yang Pak Herul berikan adalah pertanyaannya, bagaimana suhu sebatang logam yang dipanaskan di atas api? Jawabannya, sebatang logam yang dipanaskan di atas api akan mendapatkan energi panas sehingga menyebabkan suhunya meningkat. Ini adalah beberapa contoh yang dapat Pak Hairul berikan kepada kalian. Kalian dapat mengembangkannya dan mencari pertanyaan dan jawaban secara mandiri. Pertanyaan nomor 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam dari teks eksplanasi tersebut. Pak Hairul akan memberikan 3 buah contoh pertanyaan. Nanti kalian bisa mengembangkan dan mencari pertanyaan yang lebih bagus dari Pak Hairul. Contohnya, yang pertama, bagaimana cara mengukur suhu suatu benda? Yang kedua, apakah energi panas bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan energi panas dan suhu benda? Pertanyaan yang kelima, anak-anak yang cerdas dan luar biasa, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Jadi, Pak Hairul sudah membuat kesimpulan, kalian juga bisa membuat kesimpulan sendiri yang lebih bagus dari Pak Hairul. Kesimpulan dari teks perbedaan suhu dan panas dan dingin satu benda tidak dapat diukur dengan indera peraba, sebab setiap orang memiliki kepekaan yang berbeda dalam merasakan panas atau dingin. Panas dan dinginnya suatu benda dapat diukur dengan besaran suhu. Panas dan suhu memiliki perbedaan. Panas diukur dengan kalorimeter dan satuannya adalah kalori. Suhu diukur dengan termometer dan satuannya adalah derajat Celcius. Selain itu, panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain, sementara suhu tidak dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Bagaimana penjelasan dari Pak Hairul tadi? Mudah-mudahan dapat kalian serap dan cerna. Selanjutnya kita akan memasuki materi muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu kita akan membahas kalor dan suhu. Sekarang kita akan membahas perbedaan panas atau kalor dengan suhu. Kalor berbeda dengan suhu, anak-anak yang cerdas dan luar biasa. Kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sementara suhu adalah besaran yang menyatakan nilai derajat panas atau dingin suatu benda. Perhatikan tabel berikut. Perbedaan antara kalor dan suhu. Kalau kalor merupakan bentuk energi, suhu merupakan suatu besaran. Alat ukur kalor yaitu kalorimeter, sedangkan alat ukur suhu yaitu termometer. Satuan kalor yaitu kalori, satuan suhu yaitu Kelvin, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit atau derajat Celcius. Yang keempat, kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Penggunaan sumber kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gambar setrika.
Sumber energi kalor yang digunakan adalah listrik. Manfaatnya untuk melicinkan atau merapikan pakaian. Apalagi contoh sumber energi kalor? Kompor gas. Sumber energi yang digunakan api dari gas LPG, manfaatnya untuk memasak. Yang ketiga, panggangan. Api dari arang, gunanya untuk membakar sate atau ikan. Yang keempat, lampu. Sumber kalori yang digunakan adalah baterai, manfaatnya untuk menerangi ruangan. Sedangkan yang kelima adalah panel surya. Sumber energi kalori yang digunakan adalah matahari. Manfaat bendanya untuk memanaskan air dan sumber energi listrik. Nah, tidak terasa penjelasan Pak Guru, penjelasan yang secara singkat Pak Herul sampaikan sudah kalian terima. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dan dicerna sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi muatan SBDP, yaitu mengenal tangga nada pentatonis. Bacalah buku kalian pada halaman 18. Di sana terdapat teks yang berjudul tangga nada. Setelah kalian membaca, perhatikan tabel berikut ini. Kita akan mengetahui perbedaan antara tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Dilihat dari pengertiannya, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Sementara tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda. Dilihat dari jumlah nada pokok dan nama nada, tangga nada diatonis 8 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sementara tangga nada pentatonis terdapat 5 nada pokok, yaitu do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Sementara dari jenis tangga nadanya, tangga nada diatonis mayor terdiri dari tangga nada diatonis mayor dan minor. Sementara tangga nada pentatonis terdiri dari pentatonis pelok dan slendro. Contoh alat musik yang digunakan: tangga nada diatonis, organ dan piano. Sementara tangga nada pentatonis, angklung dan kolintang. Untuk lebih memahami apa itu tangga nada pentatonis, perhatikan peta pikiran berikut ini. Tangga nada pentatonis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tangga nada belok dan tangga nada slendro. Tangga nada belok, susunan nadanya berbunyi seperti do, mi, fa, sol, si. Sedangkan tangga nada slendro, susunan nadanya berbunyi seperti do, mi, fa, sol, si. Seperti inilah contoh dari tangga nodis pilok dan tangga nada pentatonis slendro. Kalau tangga nada pelok memberikan perasaan tenang, hormat dan memuja, sementara tangga nada slendro memberi perasaan gembira, lincah, semangat dan terkadang fantastis. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis pelok adalah Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara tangga nada slendro, contoh lagunya adalah Cublak Cublak Sueng dari Jawa Tengah, Lir Ilir dari Jawa Tengah,
Cing Cangkeling dari Jawa Barat, dan Gening Putri Ayu dari Bali. Sekarang kita akan coba menentukan makna lagu daerah. Kita akan menentukan makna lagu Cublak-Cublak Sueng dan Gundul-Gundul Pacul. Kita bisa membuatnya seperti tabel berikut ini. Lagu Cublak-Cublak Sueng dan Gundul-Gundul Pacul. Asalnya Cublak Sueng dari Jawa Tengah, Gundul Pacul juga berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada Cublak Sueng pentatonis selendro, Gundul Pacul pentatonis pelok. Makna lirik lagunya, Cublak-Cublak Sueng maknanya tempat perhiasan atau barang berharga. Sementara Gundul-Gundul Pacul-cul gembelengan maknanya seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat mensejahterakan rakyat dan tidak semena-mena. Jadi, makna lirik dari Cublak-Cublak Sueng dapat kita simpulkan adalah untuk mencari harta di dunia, kita jangan menuruti hawa nafsu. Kita harus menggunakan akal pikiran dan hati yang bersih agar bahagia. Sementara kesimpulan dari lagu Gundul-Gundul Pacul adalah saat seseorang telah mengemban tanggung jawab serta kepercayaan, sebaiknya bersikap adil, tidak sombong, serta tidak semena-mena kepada rakyatnya. Kesan yang kita dapat dari kedua lagu tersebut, kalau Cublak-Cublak Sueng kesannya gembira dan lincah, sementara Gundul-Gundul Pacul kesannya gagah dan sakral. Bagaimana penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Hairul? Mudah-mudahan kalian dapat menerima dan mencerna setiap penjelasan yang telah disampaikan tadi. Pak Hairul mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa di akhir video ini untuk like, subscribe, dan komen, serta share channel Errol Kembar ini agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.